pun saya tidak akan berbuat apapun kepada mereka, kecuali memohon agar Tuhan memaafkan mereka. Karena dalam Alkitab ada tertulis, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Dan kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jumpa lagi di Pintu Damai, hai para pencinta damai. Teroris itu ada, nyata, kita lihat dan rasakan. Nah, bagaimana harus bersikap dengan pribadi atau kelompok ini? Entah kita korban langsung atau tidak. Mengutukikah? Memaafkankah? Memaafkan tentu tidak mudah. Jadi saya ingat dalam suatu sesi diskusi seminar, ada pertanyaan dari peserta terkait dengan orang yang mengatakan diri tidak memiliki agama, apakah berhak tinggal di NKRI ini? Tanyanya. Pada giliran saya menjawab tentu bisa. Dia berhak tinggal di NKRI dengan alasan ini dan itu, sampai pada alasan mendasar yakni cinta kasih. Dengan penjelasannya yang panjang. Karena kasih, dia berhak hidup dan tinggal di negara ini. Sesudah saya, ada pemateri yang tidak setuju dengan saya dan mengatakan, jangan terus-menerus cinta kasih menjadi alasan. Dalam hati berkata, aku Kristen. Bagaimanapun, cinta kasih harus menjadi alasan utama. Karena alasan cinta kasih jugalah teroris harus bisa dimaafkan. Tentang memaafkan teroris, saudara-saudari pencinta damai, mari belajar dari Maryam Walid Behman, korban ISIS. Pada 2004 yang lalu, ia masih berumur 10 tahun. Bersama ribuan anak lain terpaksa melarikan diri dari Karakosh, Irak, kampungnya, karena tidak mau mati bersama dengan kotanya yang digempur ISIS. Mereka lari ke kota Erbil, wilayah Irak Kurdistan. Mereka pun tinggal di kamp pengungsian. Belum begitu lama berselang di kamp pengungsian, Esam Nagi, reporter dari TV Sat 7 yang concern terhadap anak-anak pengungsi dan menyiarkan nasib mereka ke seluruh dunia, mewawancarai Maryam tentang perasaannya dan perjuangannya menjadi pengungsi. Jawaban yang tidak mungkin, yang tidak terduga oleh siapapun muncul dari seorang Maria. Jawaban yang membuat hati merasa damai serta merasakan kehadiran Tuhan. Maria mengatakan memaafkan ISIS walau telah membunuh ribuan orang Kristen dan jutaan orang mengungsi termasuk dirinya. Jelas saja Maryam itu bak malaikat kecil. Ia tidak sedikit pun berkata buruk kepada ISIS. Katanya, saya tidak akan berkata apapun, saya tidak akan berbuat apapun kepada mereka, kecuali memohon agar Tuhan memaafkan mereka. Karena dalam Alkitab ada tertulis, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Dan kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa. Tambahnya lagi, Yesus itu Bapa dan Penciptaku. Bagiku tak ada yang lebih baik daripada Yesus. Ketika ISIS mengusir kami dari rumah, tangan Yesus telah menyelamatkan kami ke tempat ini. Ketika berdoa, saya meminta kepada Tuhan agar bisa kembali ke rumah dan memohon agar damai Tuhan turun atas Irak dan damai Tuhan memaafkan ISIS. Bagaimana nggak shock mendengar jawaban spontan tanpa dikonsep dari anak 10 tahun ini. Ketika ditanya lagi apa yang membuatnya atau membuat imannya seteguh itu dan kata-katanya yang begitu bijaksana padahal masih hanya 10 tahun, Maria menjawab, kata-kata itu datang dari Roh Kudus, bukan dari tempat lain. Roh Kudus memberikan kata-kata ini kepadaku agar kukatakan kepadamu.
Dan Maryam memberi pesan kepada anak-anak di seluruh dunia agar tak perlu takut akan apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Katanya, belajarlah dari kami dan dari hidup kami. Saudara-saudari, ini kesaksian iman yang luar biasa dari Maryam, tak pelak mengejutkan dunia. Videonya dan kata-katanya cepat viral, menyentuh hampir semua ujung bumi. Kartu dan surat pun mulai berdatangan kepadanya. Pihak TV7 yang mewartakan tadi memberikan surat itu kepadanya. Dalam surat, dalam keheranan orang bertanya, apa rahasia kekuatan Maryam dalam menghadapi kejahatan yang datang padanya dan jutaan orang di negaranya? Ia berkata seperti ini lagi, saya melawan kejahatan dengan Yesus Kristus. Seorang penanya bernama Megan meminta pesan Maria kepada orang yang dipersekusi. Maria memberi pesan seperti ini, tetap dalam iman yang kokoh. Itu yang harus dilakukan. Jika demikian, Allah akan memberikan cintanya dan dayanya untuk menghadapi penderitaan karena persekusi. Ketika ditanya tentang pesannya kepada pemimpin dunia, Maria menjawab seperti ini. Agar pemimpin dunia memiliki cinta kasih di dalam hati mereka dan belas kasih kepada sesama. Kami menderita, tetapi mereka, para pemimpin itu harus memiliki cinta kasih dan belas kasih di hati mereka. Dan ketika ditanya apa pesannya kepada semua orang, ia berkata seperti ini. Saya berterima kasih kepada semua orang karena memberikan rasa aman dan damai. Terima kasih bagi mereka yang berdoa kepada aku dan kepada semua orang di Irak ini. Saudara-saudari para pencinta damai, kalau para petinggi mengutuki aksi teroris, termasuk yang baru-baru ini ya, bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar, tetapi Maryam tidak mengutuki. Berhadapan dengan teroris, kita harus meneladan Maryam yang memaafkan pelaku teror hanya karena alasan cinta kasih. Inilah iman sejati seorang Kristen. Inilah jalan damai pertama untuk diri, kemudian untuk bersama. Memaafkan yang mungkin mengikutinya, yang harus dilakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Kemudian memberikan dukungan moral bagi para korban. Berseru kepada orang-orang yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah teroris. Semoga Maryam menggugah hati kita orang-orang yang mau terbuka, sehingga damai menjadi perjuangan kita juga. Dan semoga kita menjadi pejuang perdamaian. Terima kasih dan salam damai Tuhan bagimu.